adik-adik, walaupun ibadah kita masih secara online, tetapi sukacita adik-adik tidak hilang kan? Tidak dong, Kak. Sebelum kita mau mulai ibadah online kita ini, yuk kita satukan hati kita lipat tangan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatanmu hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan dan sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Sekira Engkau jamah ibadah online kami, Engkau tuntun ibadah online kami dari awal hingga akhir Tuhan. Dan sebentar kami akan memuji, menyembah, dan mendengarkan setiap firman-firman kebenaran-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Nah yuk adik-adik, sama-sama kita nyatakan pujian ini naik kereta. Bersama-sama ya adik-adik, kita nyatakan pujian ini. Yang belum tahu lagu ini, sama-sama belajar ya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh jeleklah naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Wah adik-adik mau pilih kereta yang mana nih? Yang besar atau yang kecil? Nah, adik-adik kita lebih semangat ya nyatakan pujian ini. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Pasti adik-adik yang di rumah memilih kereta yang besar kan? Haleluya! Adik-adik, masih semangat kan? Yuk kita angkat pujian yang kedua, bersukacita. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita angkat pujian kita yang ketiga, Janji-Mu Ya dan Amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku bina. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku bina. Tadi lebih sungguh-sungguh lagi ya kita dalam memuji Tuhan. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku bina. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku bina. Lebih dari semua yang dapat ku bina. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-25. Kitab Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-25. Judulnya Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Begini ceritanya adik-adik, dengarkan ya. Ketika Herodes menjadi raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya bernama Elisabet yang masih keturunan dari seorang imam. Keduanya hidup menurut perintah dan ketetapan Allah. Mereka tidak mempunyai anak, padahal mereka berdua sudah tua. Pada waktu itu, rombongan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Undian ini dilakukan untuk menentukan imam yang bertugas untuk masuk ke rumah Tuhan. Dan yang terpilih adalah
Imam Zakaria yang akan membakar ukupan di situ. Sementara upacara pembakaran ukupan diadakan, orang banyak berdoa di luar. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria dan berdiri di sebelah kanan meja tempat pembakaran ukupan. Melihat itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Malaikat berkata, "Jangan takut Zakaria, Allah sudah mendengar doamu. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus memberikan nama Yohanes. Engkau dan semua orang akan bersukacita dan bergembira menyambut kelahirannya. Ia akan menjadi orang besar menurut pandangan Allah. Ia tidak akan minum anggur dan ia tidak akan minum minuman keras. Sejak ia di dalam rahim ibunya, ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ia akan membuat semua orang berbalik kepada Tuhan. Ia utusan Tuhan yang kuat dan perkasa seperti Elia yang mendamaikan bapa dengan anak dan yang tidak taat akan dibimbingnya. Ia mempersiapkan umat untuk Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi padaku, sementara aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Malaikat menjawab, "Saya Gabriel, saya akan melayani Tuhan. Saya akan memberikan kabar baik kepadamu." Lalu kata Gabriel itu, "Apa yang saya katakan kepadamu akan terjadi padamu." Banyak orang menanti-nantikan Zakaria. Mereka heran mengapa ia begitu lama di rumah Tuhan. Ketika Zakaria keluar, ia tidak dapat berkata-kata karena ia melihat suatu penglihatan di bait suci. Setelah menyelesaikan tugasnya, Elia pulang ke rumah. Tak lama kemudian, istrinya Elisabet mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Dan Zakaria berkata, "Akhirnya Tuhan menolong dan menghapus kehinaan saya." Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Kesimpulan untuk firman Tuhan hari ini, jika kita hidup benar dan hidup menurut perintah dan ketetapan Allah, percayalah mukjizat itu akan kita terima. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Jangan lupa tetap menyaksikan ibadah online Rahmanikid setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 16 yang berisi, "Ia akan membuat banyak bangsa Israel berbalik pada Tuhan Allah mereka." Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan, berkatilah guru-guru sekolah minggu ya Tuhan dan anak-anak sekolah minggu juga ya Tuhan. Engkau berikanlah kesehatan selalu dan umur yang panjang Tuhan. Tuhan, berkatilah senior pastor, Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan semua keluarga besarnya Tuhan. Dan pengerja GBI Rahmani juga Tuhan, Engkau senantiasa memberikan selalu kesehatan ya Tuhan dan umur panjang selalu. Tuhan, berkatilah negara Indonesia Tuhan. Semoga Engkau memberkati negara Indonesia agar menjadi negara yang maju dan damai selalu. Tuhan, berkati juga kota Karawang. Biarlah kota Karawang ini menjadi kota yang maju dan damai sejahtera selalu. Tuhan, berkati juga orang tua kami Tuhan, semoga Engkau berikan umur yang panjang dan senantiasa sehat selalu. Demikianlah doa syafaat kami ini ya Tuhan, kami alaskan hanya kepada-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.